Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 431. Selamat mendengarkan. Begitu David mengatakan itu, semua orang di aula segera mengambil napas. Bukan ketegasan David yang membuat semua orang bereaksi seperti itu, melainkan itu adalah karena David benar-benar mengatakan bahwa dia menyumbangkan 200 juta ke SMA Kota Su kemarin. 200 juta, dilihat dari fakta bahwa David membeli rumah mewah seharga $1 miliar untuk bibinya Sally dan bibi Diana dan juga memiliki sebuah hotel bintang 8 senilai puluhan miliar dolar, ini jelas bukan udara panas. Mata anggota keluarga Bobby dan Leslie berbinar, akan sangat luar biasa jika ini untuk mereka. Namun, David menyumbangkannya. Queen juga sangat bersemangat saat ini. Setelah melihat mobil mewah yang dikemudikan oleh sepupu iparnya dan paman Alex, dia akan bermimpi tentang muncul di mobil mewah setiap hari. Jika itu terjadi, gadis-gadis cantik akan berbaris untuk masuk ke mobilnya. Perasaan itu sungguh menakjubkan. Namun, jika dia ingin mendapatkan ini, dia harus terlebih dahulu menjalin hubungan baik dengannya David. Jika dia bisa memiliki mobil dan rumah mewah seperti keluarga bibi Diana, David bisa bahkan memukulinya jika dia mau. Dia tidak akan menanggapi kutukan atau bahkan pukulan David. David menyela Queen tepat setelah dia berhasil mengeluarkan beberapa patah kata. Queen, jangan panggil aku seperti itu, aku tidak pantas kamu memanggilku seperti itu. Saya tidak akan berpisah rambut dengan Anda tentang hal-hal yang terjadi ketika kita masih muda. Kita pernah sama-sama kecil saat itu, tetapi Anda berani memukul bibi Sally saya dan saya tidak akan pernah memaafkan Anda untuk itu. Petik 2. Aku tidak memukulnya, aku tidak sengaja mendorongnya, Queen berkata dengan lembut untuk membela diri. Meskipun David menempatkannya di tempat, dia akan menanggung ini demi mobil dan rumah mewah. Cukup, tidak masalah jika Anda mendorong atau memukulnya, saya tidak ingin mendengarkan penjelasan Anda lagi. Mulai sekarang, saya tidak ingin ada hubungannya dengan keluargamu jadi jangan pernah berpikir untuk mendapatkan keuntungan dariku, kata David dengan tegas. Dia tidak akan membantu keluarga itu. Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk meminta belas kasihan. Bukannya dia kejam, tapi semua yang terjadi di masa lalu masih segar dalam pikirannya. Ada begitu banyak malam ketika dia kelaparan dan kedinginan sementara Bobby keluarga menikmati makanan mewah. Sering kali itu adalah kesalahan Queen, tapi dia menyalahkan David dan kemudian David dipukuli sampai dia ditutupi dengan bekas luka yang tidak akan sembuh selama setengah bulan. Dia masih muda saat itu dan tidak mengerti cerita di dalamnya. Dia hanya menyadari apa yang terjadi ketika dia bertambah tua. Mereka hanya melakukan ini untuk kompensasi 2 juta orang tuanya. Akan lebih baik jika dia mati. Kerugian 2 juta kemudian akan menjadi milik keluarga Bobby. Jika keluarga Bobby benar-benar memperlakukannya seperti putra mereka sendiri, mereka akan memiliki 20 miliar sekarang, apalagi 2 juta. Sayangnya, penglihatan mereka terlalu rabun. Itu hanya 2 juta, namun itu mampu mengalahkan hati nurani mereka. Karena mereka telah melakukan hal-hal ini, mereka harus menderita menanggung konsekuensinya. Jika permintaan maaf berhasil, mengapa polisi ada? Jika bukan karena paman Bobby adalah keluarga, David pasti menginginkannya mereka untuk merasakan disiksa. Dia sudah sangat baik kepada mereka karena tidak menyiksa mereka seperti mereka menyiksanya saat itu. Sekarang, mereka berani meminta keuntungan, teruslah bermimpi. Jelas bahwa David tidak memberi Bobby dan keluarganya kesempatan kedua ketika dia mengatakan itu. Masih bersama Si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 432. Wajah Queen memerah setelah mendengar itu. Karen juga memiliki ekspresi kecemasan di wajahnya. Meski Felicia tidak berbicara, bukan berarti dia tidak ingin seperti tante keluarga Diana. Siapa yang tidak menginginkan mobil mewah dan rumah mewah? Siapa sih yang tidak ingin mendapatkan penghasilan jutaan dalam setahun tanpa harus bekerja? Namun, dia tahu tidak realistis untuk meminta David memaafkan keluarga mereka. Lagi pula, apa yang orang tuanya lakukan pada David sudah keterlaluan. Oleh karena itu, dia tidak memiliki banyak harapan untuk keluarga ini. Bobby membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Saat ini, Diana keluar. Biarkan yang lalu biarlah berlalu. Orang tuamu telah meninggal, dan memang begitu masih kerabat Anda setelah semua. Anda tidak bisa terus hidup dalam kebencian. Anda sudah membuat sesuatu untuk dirimu sendiri jadi kamu harus mengatasi ini, bujuk Diana. Bobby dan keluarganya melirik Diana dengan rasa terima kasih. Bibi Diana, kamu tidak perlu memohon lagi. Aku tahu keluarga mereka juga baik dan saya tidak akan merinci tentang bagaimana mereka memperlakukan saya sebelumnya. Jika saya masih seorang siswa yang malang, apakah mereka akan datang dan meminta maaf kepada saya? Tentu saja tidak.
Mungkin mereka bahkan tidak akan melihat saya ketika saya mati. Apakah ini paman harus lakukan? Plus, saya tidak hidup dalam kebencian. Sebaliknya, saya sangat bersyukur bahwa mereka tidak memukuli saya sampai mati atau membuat saya kelaparan sampai mati karena itulah sebabnya mereka masih bisa duduk di sini dengan aman dan sehat. Dev, Diana ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi David berbicara lebih dulu. Bibi Diana, jangan bicarakan ini lagi, oke? Kamu sudah baik padaku dan saya menghargai Anda. Tetapi jika menyangkut orang-orang ini, maaf, saya tidak bisa mengobati mereka sama seperti Anda. David berhenti berbicara. Cahaya di mata keluarga Bobby meredup seketika. Meskipun mereka merasa bahwa mereka memang sangat kejam terhadap David sebelumnya, mereka mengira bahwa darah masih lebih kental daripada air. David kaya sekarang bahkan jika dia tidak akan memperlakukan mereka sebaik milik Diana keluarga, dia setidaknya akan memberi mereka beberapa keuntungan. Ambil contoh Bobby dan Diana. Kedua bersaudara itu terlibat pertengkaran hebat tentang masalah David bertahun-tahun yang lalu, tetapi setelah Bobby datang untuk meminta maaf, Diana memaafkannya. Mereka berpikir bahwa David mungkin juga orang yang santai, jadi memang begitu. Menunggu kesempatan akhirnya tiba untuk meminta maaf. Pada saat yang sama, mereka juga berfantasi tentang hari-hari ketika mereka bisa tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil mewah. Namun, David menamparkan wajah mereka hari ini. Impian memiliki rumah mewah dan mobil mewah pun buyar. Keluarga merasa ini agak sulit diterima, terutama Queen. Dia sudah memberitahu semua orang bahwa keluarga mereka akan tinggal di sebuah rumah besar River City segera dan mereka bisa segera mengendarai mobil mewah jutaan dolar. Bagaimana dia bisa menghadapi teman-temannya sekarang? Dia akan diejek sampai mati. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Terakhir kali David berada di rumahnya, dia mengalami trauma. Celia memegang tangan David erat-erat dan dia bisa merasakan suasana hati David berfluktuasi dengan hebat. Dia belum pernah melihat David begitu marah sebelumnya. Ini pasti keluarga yang meninggalkan David dengan rasa sakit yang tak terlupakan dan tak terhapuskan dan membuat David seperti ini. Celia juga menunjukkan rasa jijik saat melihat keluarga Bobby. Keluarga Leslie melihat apa yang terjadi pada Bobby dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Tetap saja, mereka merasa situasi mereka berbeda dengan situasi Bobby. Lagi pula, kapan David tinggal bersama Bobby, dia dianiaya oleh keluarga Bobby. Mereka hanya tidak membantu David, tetapi mereka tidak langsung melecehkan David sendiri. Hanya saja saat David sedang bad mood, mereka tidak berani pergi dan menyodok beruang. Mereka hanya akan berbicara ketika mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Ketika Diana melihat betapa tegasnya David, dia menghela nafas dan tidak berbicara dengannya lagi. Dia kemudian berjalan ke dapur setelah menepuk pundak David. David juga memegang tangan Celia dan mengikuti Diana ke dapur untuk membantu. Dia tidak ingin tinggal di sini dan melihat wajah orang-orang itu. David sepenuhnya dalam elemennya dalam hal memasak. Meskipun Celia berasal dari keluarga kaya, dia tinggal sendirian di kota Su saat itu berada di tahun senior, jadi dia belajar memasak juga. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 433. Jadi, tidak ada masalah ketika mereka berdua bekerja sama. Keluarga Bobby dan Leslie ditinggalkan di ruang tamu, bersama Alex. Kedua keluarga saling memandang dengan ekspresi tidak menyenangkan terlihat di wajah mereka. Kata-kata David seperti baskom berisi air dingin yang menyiram semua nafsu mereka. Awalnya, mereka berpikir untuk mendapatkan keuntungan dari Diana agar mereka bisa mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah mewah, dan memiliki pekerjaan bagus seperti keluarga Diana. Tanpa diduga, David sama sekali tidak menatap mereka. David menyumbangkan 200 juta dengan iseng, tetapi dia tidak mau melakukan untuk mereka. Kedua keluarga memiliki penyesalan yang tak ada habisnya di hati mereka saat ini. Jika mereka tahu bahwa David bisa begitu menjanjikan, mereka akan melakukannya lebih baik padanya. Jika mereka memberi harga kecil atau sedikit peduli pada David, mereka akan mampu melakukannya menuai manfaat tak terbatas hari ini. Lihat saja Diana dan Sally. David tidak hanya memberi mereka rumah mewah bernilai jutaan dolar, tetapi dia juga mengaturnya. Pekerjaan santai, dengan gaji tahunan lebih dari 1 juta untuk mereka. Mereka bisa mendapatkan begitu banyak uang tanpa melakukan apapun. Semua orang tahu bahwa David hanya mencari cara untuk memberi mereka uang. Siapa yang tidak iri dengan kehidupan yang mereka jalani? Leslie dan istrinya adalah orang-orang yang paling menyesal. Mereka memiliki banyak kesempatan untuk membantu David saat itu. Ketika David tinggal di rumah Diana, dia memiliki hubungan yang baik dengan Diana, jadi dia sering datang berkunjung. Namun, mereka pada dasarnya mengabaikan David, dan bahkan ketika David memanggilnya, dia tidak mau repot-repot mengakuinya. Ini adalah kesempatan yang terlewatkan baginya untuk mengalami pembalikan keberuntungan.
Mendesah, Leslie dan istrinya menghela napas berat. Mereka benar-benar menyesali ini. David, Celia, dan Judy membantu Diana di dapur bersama. Segera, 2 meja makan siang mewah sudah siap. Saat mereka makan, Diana ingin mengatur keluarga David dan Bobby untuk duduk bersama. Tetapi David menolak. Akhirnya, keluarga Bobby dan Leslie duduk di satu meja, sementara David, Celia, dan Diana duduk di meja lain. Setelah makan siang, Diana ingin David tinggal lebih lama. Namun, David tidak ingin berada di dekat orang-orang seperti Bobby, jadi dia pergi bersama Celia dengan dalih bahwa dia punya pekerjaan yang harus dilakukan. Setelah David pergi, keluarga Bobby dan Leslie sama sekali tidak memiliki harapan dan semuanya tampak lesu. Kalian, aku sudah memberitahumu saat itu bahwa setiap anjing memiliki harinya. Apa yang bisa kau lakukan? Sekarang, jika Anda memperlakukan David sedikit lebih baik, Anda tidak akan berakhir di tempat Anda. Hari ini, kata Diana mencela. Diana, apa gunanya membicarakan ini sekarang? Kami tahu kami salah, tapi apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada obat untuk memutar balik waktu, jawab Leslie. Ya, apa gunanya membicarakannya sekarang? Jawab Bobby sambil menghela nafas. Tunggu sebentar lagi, Dev masih marah sekarang, tapi mungkin itu akan menjadi lebih baik setelah beberapa waktu. Lagi pula, darah lebih kental dari air. Bibi Diana, apakah David benar-benar bos Golden Leaf Hotel, hotel bintang 8 itu? Anda bekerja di sana? Queen bertanya. Semua orang memandang Diana dengan rasa ingin tahu, menunggu jawabannya. Tentu saja, dia adalah ketua. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengatur semuanya dari kita untuk bekerja di sana? Saya mendengar dari orang-orang di Departemen Keuangan itu semua gaji tahunan kami melebihi gaji manajer umum Golden Hotel Daun. Lalu berapa banyak yang kamu dapatkan setiap bulannya? Queen bertanya lagi. Sekarang kami dapat 500.000 sebulan, jadi keluarga kami berempat dapat 2 juta per bulan, kata Diana. Orang-orang ini paling dekat dengannya, jadi dia tidak perlu menyembunyikan apapun. 2 juta sebulan, yang berarti itu akan menjadi 24 juta setahun? Tuhanku, seru Queen. Yang lainnya juga terkejut. Hati Bobby dan Karen berdarah. Untuk 2 juta, mereka membentuk niat buruk yang membuat David sangat membenci mereka. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 434. Jika mereka tidak melakukan ini, dengan 4 orang di keluarganya, 1 orang bisa melakukannya. Dapatkan $500.000 sebulan sehingga seluruh keluarga akan memiliki 2 juta dolar sebulan dan 24 juta yuan setahun. Sekarang tidak hanya mereka tidak mendapatkan 2 juta, tetapi mereka juga membuat kerugian besar di sini. 24 juta setahun. Mereka berdua ingin menamparkan diri sendiri beberapa kali. Mereka telah melepaskan hadiah besar sambil meraih memo. Tidak hanya ingin menamparkan diri sendiri, Leslie dan istrinya juga ingin menamparkan diri mereka sendiri. Tidak, kamu tidak bisa menghitungnya seperti ini. Dev bilang kita juga bisa langsung ke keuangan untuk mendapatkan uang yang kita butuhkan. Dia meminta kami untuk belajar bagaimana mengelola hotel karena hotel ini akan diberikan kepada kita di masa depan. Seluruh keluarga Bobby dan Leslie merasa pusing. Tidak bisakah kamu menjaga mulutmu? Bagaimana Anda bisa memberitahu mereka segalanya? Alex bertanya, dengan nada berat. Kita adalah keluarga, jadi apa yang harus ditakutkan? Kata Diana dengan acuh tak acuh. Alex mendengus kesal. Setiap orang akan menyembunyikan kekayaan mereka, tetapi istrinya memberitahu semua orang berapa banyak dia punya. Dia belum pernah melihat betapa jahatnya orang di masyarakat. Bibi Diana, apa yang akan dilakukan David jika dia memberikan hotel itu padamu? Queen terus bertanya. Saya mendengar dari manajer umum hotel bahwa Golden Leaf Hotel hanya sebagian kecil dari properti besar Dev dan aset Dev lainnya yang disebutkan bernilai lebih dari Golden Leaf Hotel. Bagaimana David melakukan ini? Dia bahkan belum lulus kuliah, kan? Queen bertanya dengan tidak percaya. Kami tidak tahu. Ketika kami tahu, Dev sudah mencapai ini. Feli, apakah menurutmu Dev akan memaafkan kita? Bobby bertanya, tidak merasa sangat percaya diri. Bergantung. Itu harus menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Kita bisa dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Dev sekarang, kata Felicia, merasa tidak yakin. Diana, bukankah David menyerahkan hotel padamu? Anda harus bisa mengaturnya kita pergi bekerja di sana, kan? Manajer umum tidak akan berani menolak hal ini, kecuali dia tidak ingin bekerja di sana lagi. Bagaimanapun, hotel itu akan menjadi milik kamu di masa depan, kata Bobby tiba-tiba. Ketika Bobby mengatakan ini, semua orang tergerak. Benar, jika David tidak mau membantu, Diana masih bisa membantu mereka, kan? Meskipun mereka mungkin tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti Diana, seharusnya begitu, mampu mencari nafkah yang lumayan dengan koneksi mereka dengannya. Sebelum Diana bisa mengatakan apa-apa, Alex tidak bisa lagi menahan diri.
Bagaimana mereka akan menghadapi David jika dia membiarkan istrinya mengatakan ya kepada mereka? Seseorang tidak dapat mengambil otoritas yang tidak beralasan berdasarkan kebaikan hati yang lain. Jika mereka menyetujui hal ini, mereka mungkin juga terasing dari David di masa depan. Bahkan tidak memikirkannya. Pertama, kami belum mengambil alih hotel, jadi kami tidak melakukannya. Memiliki kekuatan ini. Bahkan jika kami melakukannya, kami tidak dapat membantu Anda sebelum David menganggukkan kepalanya. Daripada menyia-nyiakan usaha Anda untuk kami, mengapa tidak memikirkan cara mendapatkan milik David? Pengampunan, hal-hal lain selain itu tidak dapat dinegosiasikan. Alex adalah salah satunya. Melangkah maju dan berkata, Bobby, kakak iparmu benar. Anda harus mendapatkan pengampunan David sebelumnya. Anda ingin kami membantu Anda. Dave memberi kami semua yang kami miliki sekarang, jadi jika dia tidak mengatakan apa-apa, kami tidak akan menawarkan bantuan apapun kepada Anda, kata Diana. Alex menghela napas lega. Untungnya otaknya masih bekerja dengan baik. Diana, kita, cukup. Mari kita tidak membicarakan hal ini. Mari kita bicara tentang hal lain. Bobby menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sisanya juga berhenti berbicara. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 435. Bicara tentang hal lain, apalagi yang ingin dibicarakan? Selain itu, mereka tidak tertarik pada hal-hal lain. Bab 435. Setelah David dan Celia meninggalkan rumah Diana, keduanya berkeliling pinggiran kota Su. Pemandangan di kota Su sangat menakjubkan dan mereka berdua bersenang-senang. Mereka tidak kembali sampai setelah gelap. Setelah kembali ke hotel, David menelepon Bibi Sally dan memberitahunya bahwa dia punya sesuatu untuk dilakukan keesokan harinya, dan dia hanya akan bertemu mereka ketika dia kembali di kota sungai. Setelah apa yang terjadi di rumah Bibi Diana, David mungkin bisa menebak apa Bibi Sally coba lakukan. Dia curiga bahwa dia juga berperan sebagai pelobi untuk dua paman David lainnya. Dua pamannya yang lain, seperti Leslie, telah bergabung dalam pertempuran untuk mendapatkan kompensasi. Orang tua David meninggal. Pada akhirnya, David memilih Bobby, dan mereka tidak pernah bersikap baik kepada David. David tidak mau berurusan dengan orang-orang yang menghargai uang seperti ini lebih dari keluarga. Sally menduga bahwa David pasti telah dipicu di rumah Diana hari ini, jadi dia tidak lagi memaksanya. Dia hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Sepertinya David masih belum bisa melepaskannya dendam di hatinya. David masih mengajak Celia berkeliling kota Su keesokan harinya. Celia senang berduaan dengan David. Dia tidak benar-benar ingin pergi ke reuni kelas, dia hanya ingin bersama David sepanjang waktu. Di malam hari, obrolan grup SMA menjadi meriah karena kelasnya reuni berlangsung keesokan harinya. Tidak masalah bagi teman sekelas yang tinggal tidak jauh dari kota Su. Namun, beberapa dari mereka yang berada jauh perlu mengatur waktu masing-masing lainnya dan bergegas ke kota Su bersama. Clay, teman-teman, sampai sekarang, pasti ada 40 orang yang datang ke reuni besok. Reuni akan diadakan di restoran Frangipani di kota Su dan makan siang akan dimulai pukul 12 tepat. Saya harap semua orang akan datang lebih awal. Setelah makan siang, kami bisa ngobrol tentang kehidupan kita. Lalu, kita juga akan makan malam di Frangipani. Setelah itu, kami akan pindah ke Dynamic Zone Entertainment Center untuk menyanyi dan menari. Terima kasih, Anda untuk semua dukungan Anda terhadap reuni kali ini. Teman sekelas, terima kasih, Clay. Teman sekelas, terima kasih telah mengatur reuni ini, Clay. Teman sekelas, Clay, kamu sangat tangguh dan mendominasi. Kemudian, semua orang mulai mengobrol di grup. Clay menunggu sangat lama dan Celia masih tidak berkata apa-apa. Jadi, dia memutuskan untuk tidak memperhatikan grup. Hari berikutnya, reuni berlangsung hari itu. Karena reuni akan dimulai pada siang hari, David dan Celia tidak terburu-buru. Mereka baru mulai berjalan perlahan ke tempat berkumpul pukul 10 pagi. Frangipani Restaurant bisa dibilang salah satu yang paling high-end restoran di kota Su. Ketika David dan Celia tiba, sudah banyak kendaraan yang terparkir depan restoran Frangipani. David hanya berhasil menemukan tempat parkir setelah menerobos kendaraan. Setelah memarkir mobil, David dan Celia berjalan menuju restoran. Saat memasuki aula, kedatangan David dan Celia menarik perhatian banyak orang. Tidak pernah ada orang dengan penampilan luar biasa dan temperamen yang elegan seperti David dan Celia di kota Su. Restorannya agak besar dan hampir waktunya makan siang. Apalagi di sana banyak orang. David tidak repot-repot mencari kamar pribadi satu persatu, jadi dia langsung memanggil pelayan, menanyakan lokasi spesifiknya, kamar pribadi, lalu berjalan bersama Celia. Setelah menemukan kamar pribadi, David dapat mendengar bahwa ruangan itu sangat ramai dari luar pintu. Dia bahkan mendengar beberapa suara yang familiar, jadi dia langsung mendorong membuka pintu. Setelah membuka pintu,
David menemukan bahwa kamar pribadi itu sangat besar dan luas. Tidak ramai sama sekali meskipun memiliki 4 meja di dalamnya. Jelas sudah dirancang khusus oleh hotel untuk pertemuan kecil seperti itu. Sepertinya sudah ada lebih dari 30 orang di ruangan itu. Demikian David meraih tangan Celia dan berjalan masuk. Semua orang sedang berbicara di ruangan itu ketika mereka mendengar pintu terbuka, jadi mereka tahu teman sekelas lain ada di sini. Karena itu, mereka menoleh untuk melihat. Namun, semua orang segera membeku di tempatnya. Meskipun David banyak berubah, orang-orang ini telah menjadi teman sekelasnya 3 tahun. Jadi, mereka secara alami bisa mengenalinya. Apa yang mereka lihat, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 436. Mereka melihat David dan Celia berjalan beriringan. Astaga, semua anak laki-laki merasakan hati mereka hancur. Sementara itu, saat gadis-gadis itu melihat David, mata mereka mulai berbinar. Dia sangat tampan dan menawan. David tampan ketika dia di sekolah menengah, tetapi tubuhnya kecil tipis. Ditambah lagi, matanya yang melankolis saat itu juga memikat hati banyak orang teman sekelas perempuan. Meski dia mengantarkan makanan setiap hari, siswa perempuan di sekolah menengah tidak realistis seperti mahasiswi di universitas. Saat itu, masih banyak gadis yang naksir David. Clay melebarkan matanya saat menatap David dan Celia. Dia telah membuat banyak sekali rencana untuk mendekati Celia selama reuni kelas ini. Itu adalah mimpinya di sekolah menengah dan dia selalu mengejar Celia. Meskipun Celia tidak pernah memperhatikannya, dia tidak pernah bisa melupakan Celia setelah bertahun-tahun. Celia bahkan muncul dalam mimpinya berkali-kali. Namun, saat David membawa Celia masuk, semua rencananya tampak tak berarti. Mata Clay berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Dewi impiannya sebenarnya bergandengan tangan dengan mantan teman miskin sekelas. Dia hampir meledak. Halo semuanya, sudah begitu lama dan aku sangat merindukan kalian semua. Saya merindukan waktu di sekolah menengah banyak, kata David sambil berseri-seri. Halo, semuanya, Celia juga menyapa semua orang. Ketika mereka berdua berbicara, mereka berhasil menarik kembali teman sekelas yang membeku itu ke kenyataan. Clay juga kembali sadar. Dia merasa telah mempermalukan dirinya sendiri. Dia menundukkan kepalanya dengan cepat. David, kamu dan Celia, kalian. Salah satu teman sekelas laki-laki terbata-bata dan bertanya. Celia adalah pacarku sekarang. David tersenyum dan menjawab, "Brengsek, David, kamu orangnya." Setelah teman sekelas mengatakan itu, dia mengangkat ibu jarinya pada David. "David, kamu sangat luar biasa. Kamu adalah idola saya." Anda bahkan berhasil mencatat Dewi Celia. Teman laki-laki sekelasnya yang lain juga mengacungkan ibu jarinya ke arah David. Teman laki-laki sekelas lainnya berpura-pura sedih dan berkata, "David, berikan Dewi Celia kembali kepada kami." "David, kamu menghancurkan mimpiku. Aku membencimu." Seorang teman sekelas wanita berkata, "Apa yang kalian semua lakukan? Saya pikir David dan Celia sempurna bersama-sama." "Ya, kupikir mereka juga cocok satu sama lain. Mereka seperti pasangan emas, pasangan yang dibuat di surga." "Saya setuju, saya juga." Ruangan menjadi hidup kembali, bahkan menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Meski cemburu pada David, Celia bukanlah secangkir teh mereka bahkan jika David tidak ada dalam gambar. Dengan demikian, mereka pulih setelah beberapa saat. Clay adalah satu-satunya yang tidak bisa pulih dari berita ini. Dia sangat cemburu, tapi dia masih harus memakai senyum di wajahnya. Senyum yang dipaksakan ini terlihat jelek, dan tidak sealami sebelumnya. Setelah David dan Celia menyapa semua orang, mereka menemukan tempat duduk. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 437. David sedang mengobrol dengan beberapa teman sekelas laki-laki yang dekat dengannya sementara Celia berbicara kepada teman sekelas perempuan di sebelahnya. "Kue beras, apa yang kamu lakukan sekarang?" David bertanya pada teman sekelasnya yang gempal di sebelahnya. Nama kue beras adalah Colby Rice. Dia adalah salah satu sahabat David di tempat tinggi sekolah. Karena keluarga mereka miskin, mereka sering bekerja paruh waktu bersama. Karena nama belakang Colby adalah beras, semua orang memberinya julukan kue beras. Dia tidak marah tentang ini, dan dia memiliki senyum di wajahnya setiap hari. Hanya David yang tahu bahwa anak ini memiliki harga diri yang lebih rendah darinya. Apa ruginya sebuah nama panggilan jika dia bisa menyenangkan dan mendapatkan teman sekelasnya. Bersama dengan semua orang, "Dev, aku sedang mengerjakan lokasi konstruksi di kota Su dengan ayahku sekarang. Saya tidak bisa bandingkan dengan Anda karena saya tidak sepandai Anda. Anda masuk ke Nasional Universitas South River yang terkenal bahkan saat Anda bekerja sambil belajar." Colby berkata dengan iri. Dia benar-benar iri pada David. Selain masuk ke Universitas South River, dia bahkan berpacaran dengan Dewi Celia sekarang.
Ayah Colby biasa membandingkannya dengan David, dan dia akan meminta Colby untuk belajar lebih banyak dari David. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Bakat dibutuhkan untuk belajar. David pintar dan dia bodoh. Saat keduanya bekerja paruh waktu bersama, bos akan selalu memuji David sementara dia tidak pernah mendapat pujian. Namun, Colby memiliki keunggulan yang sangat bagus, yaitu meskipun yang lain selalu memuji David dan menggunakannya sebagai tolak ukur negatif, hanya dia yang akan melakukannya. Merasa iri tapi tidak pernah memiliki sedikit pun rasa iri dan benci. Sebaliknya, dia merasa bahwa itu adalah kehormatan baginya bahwa seseorang seperti David bisa menjadi temannya, yang mana membuatnya sangat bahagia. Itulah sebabnya David selalu memiliki hubungan yang baik dengannya. Colby bukan individu yang licik, dan dia tulus kepada teman-temannya. Plus, dia tidak akan merasa cemburu atau benci hanya karena teman-temannya di sekitarnya melakukan lebih baik dari dia. Kue beras, pernahkah Anda berpikir untuk pergi ke sana untuk melihat dunia? Dia mungkin bahkan lebih spektakuler dari yang Anda pikirkan, tanya David. Aku ingin, tapi ayahku tidak mengizinkanku. Dia mengatakan saya tidak memiliki pendidikan dan keterampilan jadi, saya hanya bisa menjadi pemulung jika saya pergi ke kota besar, kata Colby dengan sedih. Kue beras, jika kamu ingin keluar dari kota Su untuk mengalami kehidupan yang berbeda. Panggilan, saya setelah reuni dan saya akan mengatur sesuatu untuk Anda, kata David setelah itu. Memikirkan tentang itu, dia merasa jika dia bisa membantu teman sekelasnya yang dekat dengannya, dia harus melakukannya. Hanya butuh sedikit usaha untuknya. Saat ini, satu kalimat darinya sudah cukup untuk mengubah kehidupan normal orang. Ini adalah salah satu alasan dia datang ke reuni. Dia ingin datang ke sini untuk mengenang kehidupan sekolah menengahnya dan juga melihat beberapa teman sekelasnya yang dekat dengannya. Jika dia bisa membantu mereka, dia akan melakukannya. Benar-benar, terima kasih, Dev. Jika ayahku tahu aku akan pergi denganmu, dia pasti akan setuju. Saat itu, ayah saya selalu mengatakan bahwa Anda akan memiliki masa depan yang menjanjikan dan saya harus mengikutimu, kata Colby dengan gembira. Asalkan dia kembali dan memberitahu ayahnya bahwa Davidlah yang mengundang dia, ayahnya pasti akan setuju. Saat itu, ayahnya akan memberitahunya bahwa dia harus mengikuti jejak David. Kita semua teman sekelas jadi kita harus saling membantu. Benar, di mana Raja Kong? Apa yang dia lakukan sekarang? Tanya David. King Kong juga merupakan teman baik David di SMA. Karena dia tinggi dan memiliki lengan yang panjang, julukannya adalah King Kong. Colby ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri. David ingin terus bertanya ketika seseorang masuk ke ruangan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 438. Dulu guru wali kelas mereka dari SMA, Giselle. Apakah semua orang di sini? Maaf, saya terlambat karena sesuatu yang muncul menit terakhir, kata Giselle dengan nada meminta maaf saat dia masuk melalui pintu. Ibu Hans ada di sini. Silahkan duduk. Anda tidak terlambat, merupakan kehormatan terbesar bagi kami untuk menerima Anda di sini, Bu Hans, kata Clay. Giselle melirik ke beberapa meja, dan setelah melihat David dan Celia, dia pergi langsung ke meja David. Kemudian, dia duduk di sebelah Colby. Halo, Bu Hans. Halo, Bu Hans. Halo, Bu Hans. Semua orang di meja menyambut Giselle. Halo semuanya, Giselle juga menanggapi dengan senyuman. Segera setelah itu, dia berkata kepada David dan Celia, David, Celia, halo. Terima kasih, Anda atas kontribusi Anda untuk sekolah. Semua guru dan murid di Su City High ingin mengucapkan terima kasih Anda. Dia sangat menghargai David dan Celia karena David menyumbangkan 200 juta untuk SMA Kota Su 2 hari yang lalu. Ia pun merasa bangga karena bagaimanapun mereka pernah menjadi muridnya. Awalnya, butuh 1 atau 2 tahun baginya untuk dipromosikan menjadi direktur, tapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selama waktu itu. Namun, tepat setelah David menyumbangkan uang itu ke sekolah, para petinggi sekolah berbicara dengannya dan memintanya untuk bersiap-siap menerima posisi sebagai direktur baru. Juga, mereka memintanya untuk tetap berhubungan dengan David karena dia sangat dermawan. Uang yang keluar dari sela-sela jarinya sudah cukup untuk sekolah mereka naik beberapa tingkat. Semua ini karena David. Selain itu, pihak sekolah juga bersiap memberikan bonus besar kepada para guru di tahun baru, dan berbagai subsidi dan manfaat juga akan sangat meningkat tahun depan. Tidak hanya pendapatan guru yang meningkat, tetapi siswa juga menerima hibah dan beasiswa. Ini adalah manfaat yang dibawa David kepada mereka. Bu Hans, sama-sama, saya hanya melakukan hal sepele untuk sekolah. Saya lulus dari SMA Kota Su, dan karena didikan dari SMA Kota Su maka di mana saya hari ini, jadi saya juga sangat berterima kasih kepada para guru di Kota Su Tinggi, kata David dengan sopan.
Lebih dari 30 siswa di ruang pribadi memandang Bu Hans dan David entah kenapa. Mereka tidak mengerti apa maksud keduanya. David, apa yang terjadi? Mengapa Anda berbicara begitu misterius tentang hal itu? Ayo, dengar, Clay bertanya. Ya, kenapa kamu begitu misterius? Beritahu kami agar kami bisa bahagia untuk Anda juga, salah satu teman sekelas menimpali. Tidak apa, saya baru saja menyumbangkan sejumlah uang yang saya mampu untuk sekolah. Itu bukan masalah besar, kata David. Oh, David, Anda menyumbangkan uang ke sekolah? Anda tidak mengantarkan makanan lagi? Anda bahkan punya uang untuk disumbangkan ke sekolah? Karena kamu sangat kaya, Anda harus membayar tagihannya hari ini, kata Clay sinis. Saat itu, dia tidak punya dendam terhadap David. Dia anak orang kaya sedangkan David adalah orang miskin, jadi mereka tidak memiliki koneksi satu sama lain. Namun, saat dia melihat David bergandengan tangan dengan Celia, dia merasakannya bahwa David tampak sangat menjijikkan. Tentu, kata David, dia tahu bahwa begitu hubungannya dengan Celia terungkap, dia akan menyinggung banyak orang. Lagi pula, Celia terlalu populer, dan Clay adalah salah satunya yang dulu mengejarnya. Dia baik-baik saja dengan ini. Dia hanya perlu membayar tagihan, dan dia tidak kekurangan uang. Bagaimanapun, kalau begitu sudah beres, Tuan David Liddell akan membayar semua biaya hari ini. Semuanya, ucapkan terima kasih kepada David. Clay semakin banyak bersemangat saat dia mengatakan itu. Namun, hanya beberapa orang di ruangan itu yang menanggapinya. Ini adalah orang-orang yang dekat dengan Clay. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 439. Semua orang bisa melihat agresivitas dalam sikap Clay dan bagaimana dia seorang sedikit di atas garis. Clay, apa yang kamu coba lakukan? Tanya Giselle. Dia juga memperhatikan bahwa anak ini hanya mencari masalah. Sebagai mantan guru dari para siswa ini, dia masih memegang otoritas tertentu mereka meskipun mereka telah lulus 3 tahun yang lalu. Dia bisa membuatnya patuhi dia saat itu dan dia masih bisa melakukan hal yang sama sekarang. Bu Hans, aku tidak berusaha melakukan apapun. Bukankah ini yang diinginkan Daud? Saya tidak memaksanya, kata Clay polos. Dengar, David lebih tercerahkan darimu. Sekarang dia sudah berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk sekolah. Tapi apa tentang kamu? Ya, Bu Hans, Anda benar. David selalu baik, siswa di hatimu dan tidak ada dari kita yang bisa dibandingkan dengannya. Ketika saya mengajar kelas Anda, saya tidak memberikan bantuan khusus kepada David. Saya memperlakukan Anda semua sama dan itu masalah Anda yang tidak dapat Anda bandingkan dengannya. Ketika David di sekolah menengah, dia bekerja sambil belajar. Meski begitu, aku tidak pernah memperlakukanmu buruk sebagai pengawas kelas. Clay terdiam. Giselle memang memperlakukannya dengan baik pada awalnya. Secara akademis, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan posisi pengawas kelas jika studinya juga buruk. Sangat sulit bagi kita semua untuk akhirnya berkumpul bersama, jadi tolong jangan bertengkar. Bu Hans, ini, ambil airnya. Clay, sebagai pengawas kelas, ini bukanlah sesuatu Anda harus mengatakannya. David selesai dan menuangkan Giselle segelas air. Setelah keributan seperti itu, suasana di private room juga sedikit hikmat dan tidak ada lagi tawa seperti sebelumnya. Tepat ketika semua orang merasa bosan dan tidak berbicara, pintu kamar pribadi dibuka lagi. 2 gadis masuk, salah satunya adalah mantan pacar David, Sarah, dan gadis lainnya tampak akrab, tapi dia bukan dari kelas mereka. David tertegun saat melihat Sarah. Apakah seseorang dalam kelompok tidak mengatakan itu? Sarah menderita kejutan besar terakhir kali. Kenapa dia ada di sini di reuni? Halo semuanya. Halo, Ibu Hans. Saya tetangga Sarah dan karena dia seorang sedikit tidak stabil secara emosional saat ini, ibunya meminta saya untuk membawanya keluar, membersihkan kepalanya. Secara kebetulan, Anda mengadakan reuni kelas jadi saya mendaftar dia dan membawanya untuk mengobrol dengan semua orang untuk melihat apakah itu akan bermanfaat baginya, kata gadis yang datang bersama Sarah. David merasa sedikit tertekan. Apakah kamu tidak menyakitinya dengan niat baik? Apakah dia yakin Sarah tidak akan lebih kaget lagi saat melihatnya nanti? Ketika Celia melihat Sarah, dia meraih tangan David erat-erat di bawah meja. Gadis itu membawa Sarah ke sebuah meja untuk duduk. Sedangkan Sarah tidak mengatakan apapun. Tampaknya rumor itu benar, dan dia menderita kejutan besar. Kedatangan Sarah dan gadis itu menghilangkan suasana membosankan di ruangan itu saat ini. Apa yang terjadi dengan Sarah? Seorang teman sekelas bertanya. Dokter mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Tetapi dia menderita kejutan besar yang membuatnya menjadi sangat tertutup. Jadi dia membutuhkan seseorang akrab dengannya untuk membawanya kembali ke kenyataan. Saat ini, sebagian besar orang memandang David lagi.
Orang yang paling akrab dengan Sarah seharusnya adalah David. Bagaimanapun, mereka telah bersama selama beberapa tahun, tetapi David pura-pura tidak melakukannya. Dia tidak mau berurusan dengan Sarah karena dia sudah memiliki Celia sekarang. Clay mulai memperhatikan semua orang lagi. Bagaimanapun, dia adalah kelasnya, monitor dan dia juga yang menyelenggarakan acara ini. Tidak peduli apa pendapatnya, mereka harus membicarakannya setelah reuni. Dia hanya meminta David untuk membayar karena dia sangat kesal ketika melihat David masuk bersama Celia. Itu sebabnya dia memutuskan untuk memanggang David sebentar. Dia melakukannya tidak benar-benar ingin David membayar. Jika David membayar tagihan untuk pesta yang dia selenggarakan, itu akan merusak reputasinya. Teman sekelasnya pasti akan membicarakannya di belakang punggungnya. Dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri seperti ini. Clay menghitung jumlah orang dan menyadari bahwa semua orang ada di sana. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 440. Oleh karena itu, dia memanggil pelayan dan meminta mereka untuk mulai mengeluarkan makanan. David terus menghindari Sarah agar Sarah tidak melihatnya. Namun, karena ada meja di antara mereka, dan Sarah menundukkan kepalanya sepanjang waktu dan tidak melihat sekeliling, dia tidak pernah memperhatikannya. Makan siang segera disajikan, jadi semua orang melupakan ketidaknyamanan sebelumnya dan mulai hidup. Yang bisa minum akan minum alkohol sementara yang lain hanya minum minuman non-alkohol. Beberapa peminum yang lebih aktif dengan toleransi alkohol yang baik mulai bersulang setiap meja. Clay juga bersulang. Saat berada di meja David, Clay pertama kali bersulang untuk Giselle. Bu Hans, itu salahku barusan jadi aku minta maaf. Aku seharusnya tidak berbicara denganmu seperti itu. Bahwa, seperti kata pepatah, seorang guru sama pentingnya dan unggul dengan ayahnya sendiri. Meskipun kami telah lulus, kami tidak akan pernah melupakan ajaran Anda. Clay, kamu pintar dan jika kamu fokus pada studimu, kamu mungkin tidak lebih buruk daripada David, tetapi Anda lebih tertarik pada aspek sosial. Jadi itulah mengapa saya menunjuk Anda sebagai monitor. Itu agar Anda bisa berinteraksi dengan teman sekelas di kelas lebih sering dan mengatur kegiatan bersama dengan yang lain. Kelas untuk melatih Anda. Saya juga sangat optimis dengan Anda, kata Giselle sambil memegang minumannya. Saya mengerti. Terima kasih kultivasinya Bu Hans. Saya sangat ceroboh sekarang dan saya minta maaf. Maafkan aku, kata Clay dengan tulus. Tidak apa-apa, aku tidak akan mengingatnya. Hari ini adalah pertemuan pertama kami setelah lulus. Bagaimana kalau bersulang untuk Bu Hans? Mari doakan Bu Hans sehat dan lancar bekerja. Begitu Clay selesai berbicara, semua orang berdiri dan berkata serempak. Baiklah, kami doakan Bu Hans sehat dan lancar bekerja. Giselle juga berkata, terima kasih atas berkahmu. Saya juga merasa terhormat bahwa kelas Anda kelas yang paling menjanjikan di antara semua wali kelas yang pernah saya ajar. Tidak hanya, apakah ada Celia, cahaya terkemuka dalam ujian masuk perguruan tinggi di selatan River Province, tetapi juga David, yang merupakan seorang jenius bisnis yang telah menjadi seorang bos besar padahal dia belum lulus. Setelah Giselle selesai berbicara, semua orang di ruangan itu memandang David bersama. Mereka tahu tentang Celia sebagai cahaya utama Provinsi Sungai Selatan di ujian masuk perguruan tinggi. Namun, kapan David menjadi bos besar? Mengapa mereka tidak tahu tentang ini? Mereka semua sangat bingung. Seorang siswa yang mengantarkan makanan saat dia belajar di sekolah menengah adalah sekarang menjadi bos besar 3 tahun setelah lulus SMA. Apalagi dia, bahkan belum lulus dari universitas. Siapa yang akan percaya ini? Orang-orang di ruangan yang tidak mengerti situasinya tidak akan percaya ini. Giselle juga tidak percaya ini pada awalnya. Namun, ini bukan waktunya untuk bertanya. Semua orang menunggu untuk roti panggang. Dengan itu, semua orang menekan pertanyaan di hati mereka. Mereka berpikir bahwa dia perlu bertanya apa yang terjadi nanti. Ketika Sarah mendengar nama David, ekspresi wajahnya tampak berubah. Jelas bahwa nama ini memicu sesuatu dalam dirinya. Setelah semua orang bersulang untuk Giselle, mereka duduk. Kemudian, Clay bersulang untuk semua orang satu persatu. Ketika giliran David dan Celia, Clay berkata, David, Celia, izinkan saya memberi Anda roti panggang. Aku benar-benar mempermalukan diriku barusan. Jadi tolong maafkan aku. Tidak apa-apa, kita semua teman sekelas. Saya tidak akan mengambil masalah kecil seperti itu ke dalam hati. Sejak aku harus mengemudi, saya tidak akan minum. Maaf, kata David. Aku juga tidak bisa minum. Maaf, kata Celia. Tidak apa-apa, kamu bisa minum minuman non-alkohol saja. Clay memaksa tersenyum di wajahnya dan berkata. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 441. Bersulang segera berakhir. Semua orang sedang makan sambil mengobrol sekarang. Sama seperti semua orang akan bertanya kepada David apa yang dimaksud Bu Hans dengan bos besar.
Sarah berdiri tiba-tiba. Sarah, ada apa? Gadis yang duduk di sebelah Sarah bertanya. Semua mata tertuju pada Sarah. Candi, terima kasih, kata Sarah. Sarah, kamu sudah sembuh? Itu bagus, dokter itu benar. Saya membuat keputusan yang tepat untuk membawa Anda ke reuni kelas Anda. Orang tuamu akan sangat bahagia ketika mereka mendengar tentang ini, kata gadis bernama Candi dengan gembira. Terima kasih, terima kasih. Setelah Sarah selesai berbicara, dia meninggalkan tempat duduknya dan langsung berjalan ke arah David. David sedikit tidak berdaya. Sarah telah melihatnya. David, bisakah kau memaafkanku? Saya tahu saya salah. Seharusnya aku mendengarkanmu di tempat pertama, kata Sarah dengan suara tercekik. Sebenarnya, aku tidak menyalahkanmu. Setiap orang berhak mengejar kebahagiaan sendiri, kata David dengan serius. Tapi kebahagiaanku bersamamu. Apakah ada harapan bagi kita? Bisakah Anda memberi saya kesempatan lain? Maaf, aku punya Celia sekarang. Celia saat ini adalah pacar saya, tetapi saya harap Anda dapat menemukannya. Kebahagiaanmu sendiri juga. David memegang tangan Celia dan berkata. Sarah menatap Celia sementara Celia juga menatap Sarah. Celia, aku tahu kamu menyukai David ketika kamu masih SMA. Jadi setelah aku mulai pacaran dengan David, aku sengaja menjauhkan dia darimu karena aku cemburu kepadamu. Kamu cantik, kamu pandai di sekolah, dan latar belakang keluargamu bagus juga. Tapi saya tidak menyangka, pada akhirnya, saya sendiri yang akan mendorong David kepada Anda. Saya harap Anda akan memperlakukan David dengan baik di masa depan, karena dia adalah orang yang hebat. Kukira, aku hanya tidak ditakdirkan untuk ini. Dan aku berharap kalian berdua bahagia di masa depan. Sarah selesai berbicara sambil menangis. Kemudian, dia menutup mulutnya dengan tangan kanan dan berlari keluar dari kamar pribadi sambil menangis. Dia tahu bahwa meminta maaf kepada David akan menjadi permintaan yang berlebihan dan dia siap secara mental ketika dia berjalan ke David. Namun, dia tidak mau menyerah bahkan secercah harapan. Setelah melalui begitu banyak hal, dia tahu bahwa David adalah orang yang terbaik untuk dia. Ketika David hanya memiliki $100 untuknya, dia akan membelanjakan $90 untuknya, menyisakan dirinya hanya $10 untuk mengisi perutnya. Dalam hidup ini, dia mungkin tidak akan pernah menemukan orang lain yang akan memperlakukannya seperti ini. Dia telah mengubur kebahagiaannya dengan kedua tangannya sendiri. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena sia-sia. Selama periode ini, dia selalu sadar akan apa yang terjadi di sekitar dia. Tetapi dia dalam keadaan linglung dan enggan berbicara. Baru setelah dia mendengar nama David, dia kembali sadar dan ingin berjuang untuk secercah harapan terakhir. Pada akhirnya, seperti yang diharapkan, ini adalah hasil. Sarah, gadis bernama Candi bergegas keluar. Ruangan kembali hening dan semua orang menatap David. Kenapa kalian semua menatapku? Makan, itu bukan salahku. Aku baru saja mendapatkannya bersama dengan Celia setelah dia mencampakkanku, kata David dengan senyum masam. David, kami tidak ingin bertanya tentang ini, kami ingin bertanya mengapa Anda tiba-tiba menjadi bos besar? Salah satu teman sekelas bertanya, ya, Bu Hans mengatakan bahwa Anda sekarang adalah bos besar dan Anda menyumbangkan uang sekolah. Berapa banyak yang Anda sumbangkan yang dapat membuat Bu Hans secara khusus berterima kasih? Anda, tidak banyak, jawab David samar-samar. Berapa tidak banyak? Ya, kamu harus memberi nomor meskipun tidak banyak, kan? Saya baru menyumbang 200 juta, jawab David. Berapa banyak? Seorang teman sekelas bertanya, terbata-bata. 200 juta, ulang David. 200 juta, sial. David, apakah Anda dimuat sekarang? Seorang teman sekelas berseru dengan keras. Semua orang menatap David dengan tatapan kosong, termasuk Clay. Meskipun keluarganya cukup kaya di kota Su, itu adalah 200 juta. Bahkan jika dia menggabungkan semua asetnya, itu mungkin tidak mencapai 10% dari 200 juta. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 442. Meski begitu, David hanya menyumbangkan 200 juta ke sekolah. Berapa banyak uang yang dia miliki? 10 miliar, atau 20 miliar? David, kamu tidak bercanda, kan? Teman sekelas lainnya bertanya, mengapa saya bercanda tentang itu? Apakah Nona Hans tidak ada di sini? Bagaimana saya berani mengeluarkan omong kosong? Kata David tanpa daya. Semua mata tertuju pada Giselle lagi. Itu benar. David masih peduli dengan alma maternya setelah dia membuat sesuatu untuk dirinya sendiri. Saya berterima kasih kepada David atas nama seluruh sekolah. Setiap orang harus belajar dari David, kata Giselle. Ledakan, seluruh ruangan meledak. Semua orang terkejut. David sebenarnya menyumbangkan 200 juta ke sekolah. Apakah ini masih David yang mengantarkan makanan 3 tahun lalu? Hanya butuh 3 tahun baginya untuk mencapai ini.
David, bagaimana kamu melakukannya? Seorang teman sekelas bertanya. Ini adalah pertanyaan di benak semua orang. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki miskin yang mengantarkan makanan 3 tahun lalu menyumbang 200 juta ke sekolah hanya dalam 3 tahun? Selain itu, dia mungkin masih punya banyak uang. Sungguh luar biasa, betapa tidak bisa dimengerti, sungguh keterlaluan, kata-kata yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak semua orang. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Selama Anda belajar keras, terlibat dalam masyarakat, dan memahami kebutuhan masyarakat, Anda mungkin bisa segera melakukannya juga. Saya mulai bekerja paruh waktu sangat awal dan saya telah mempelajari kebutuhan masyarakat dan orang-orang sejak jauh saat itu. Setelah itu, saya mulai perlahan mencapai ini, kata dan negara. Dia hanya bisa mengatakan ini. Apalagi yang bisa dia katakan? Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah yang terpilih dan dia dipilih oleh sistem. Ulangi. Sial, bos, kamu terlalu luar biasa. Saya telah memutuskan untuk bekerja untuk Anda. Aku juga, bos. Mohon bimbingannya. Bos, aku akan berlutut untukmu. Bos, kamu adalah idolaku. Tolong jadilah sugar daddy saya. Seluruh ruangan gempar. Semua orang menjilat David. Mereka tidak bisa menahannya. Ini adalah kenyataan. Mereka pasti orang paling beruntung di muka bumi karena memiliki teman sekelas seperti David yang adalah seorang bos. Siapapun yang tidak memanfaatkan kesempatan ini pasti akan menjadi orang bodoh. David juga menjawab pertanyaan mereka satu persatu. Mereka semua cukup dekat satu sama lain di sekolah menengah dan kapanpun mereka membutuhkan, mereka akan menghubungi David. Clay juga sama. Selain konflik kecil barusan, mereka tidak pernah makan daging sebelumnya. Apalagi Clay lah yang mendukung bisnisnya berupa pemesanan. Awal karir Han So-hee ternyata tak take-out paling banyak. Inilah mengapa David rela datang ke reuni dan membeberkan identitasnya. Adapun Clay, setelah mengetahui bahwa David memang menyumbangkan 200 juta untuk sekolah, kebencian dan kecemburuan di hatinya kini tergantikan dengan rasa iri. Ketika seseorang jauh di depannya sehingga dia tidak bisa melihat peluang apapun menyalip mereka, dia tidak akan memiliki pikiran lain lagi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 443. Saat ini, Clay bahkan merasa bahwa hanya seseorang sebaik David yang akan menjadi seorang pasangan yang cocok untuk Celia. Kemudian, reuni kelas menjadi pertunjukan satu orang David. Semua teman sekelas datang untuk menjilat David. Mereka berusaha untuk dekat kepadanya sehingga mereka akan memiliki rencana untuk masa depan. Jika mereka bisa menjilat David, apakah mereka masih harus mengkhawatirkan masa depan mereka? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Semua orang berusia 20-an, jadi tidak ada yang begitu bodoh untuk peduli dengan martabat mereka saat ini. Karena semua orang melakukan ini, Anda akan menjadi orang yang aneh jika tidak melakukannya. Yang lain tidak akan berpikir bahwa Anda menjauhkan diri dari politik dan mengejar materi, melainkan, mereka akan berpikir bahwa Anda adalah seorang idiot. Apakah Anda tidak akan idiot karena tidak mengambil kesempatan yang bagus? Bahkan Clay mengesampingkan egonya dan mengagumi David. Ya, keluarganya memiliki sedikit kekayaan. Tetapi siapa yang tidak ingin mendaki lebih tinggi menaiki tangga sosial ketika kesempatan ini diberikan kepada mereka? Bisakah Anda bayangkan betapa kayanya seseorang jika mereka bisa begitu saja menyumbang 200 juta? Selain itu, dia pikir dia memperlakukan David dengan cukup baik di sekolah menengah, dan kapanpun dia atau teman-temannya membutuhkan makanan, dia akan meminta David untuk mengantarkan mereka. Meski sedikit pamer, David juga diuntungkan. Selain itu, dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang menghina David. Antusiasme semua orang sedikit membuat David kewalahan, jadi dia langsung memberitahu mereka untuk mengirim pesan pribadi atau meneleponnya jika mereka membutuhkannya. Dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu selama itu dalam kekuasaannya. Baru kemudian semua orang kembali ke tempat duduk mereka untuk melanjutkan makan. Setelah makan siang, tiba waktunya untuk mengobrol. Anak laki-laki akan mengelilingi David sementara anak perempuan mengelilingi Celia. David akhirnya menyingkirkan gangguan semua orang dan menarik kue beras ke samping. Dia ingin bertanya tentang situasi Jonah, King Kong, Moors. Menilai dari nada bicara Colby barusan, sesuatu pasti telah terjadi pada King Kong. Saat SMA, mereka bertiga sangat dekat. Jadi bagaimana dia bisa duduk diam ketika mantan temannya dalam masalah? Dengan status David saat ini, selama dia mau, tidak ada masalah bahwa dia tidak bisa menyelesaikannya di Summerland. Namun, itu juga bergantung pada apa yang terjadi pada King Kong. Jika itu salahnya, selama hukuman yang harus diterimanya ada di dalam jarak yang dapat diterima, David tidak akan ikut campur. Ini bukan karena dia tidak punya hati, tapi karena dia punya prinsip dan batasan. Jika orang lain ingin menggertak teman baiknya, maaf, tidak peduli siapa orang itu,
mereka harus menderita perlakuan yang sama 10 kali lebih buruk. Dari apa yang diketahui David tentang King Kong, dia pasti tidak akan mengambilnya inisiatif untuk memprovokasi orang lain. Yang ditakuti David sekarang adalah King Kong membuat kesalahan karena dia impulsif. Jika ini masalahnya, itu akan sangat merepotkan. Kue beras, katakan padaku, apa yang terjadi? Ada apa dengan King Kong? David meminta. Dev, kamu adalah bos besar sekarang, jadi kamu harus menyelamatkan King Kong, kata Colby. Emosional seolah-olah dia telah menemukan penyelamat. Bagaimana saya akan menyelamatkannya jika Anda tidak memberitahu saya apa yang terjadi? Beritahu saya apa terjadi secara rinci. Baiklah, Colby memberitahu David apa yang terjadi secara mendetail. Setelah lulus SMA, King Kong tidak melanjutkan ke universitas. Dia bekerja di lokasi konstruksi bersama Colby karena keluarganya miskin. Padahal pekerjaan di lokasi konstruksi sangat melelahkan dan memang harus begitu terkena sinar matahari dan hujan, gajinya lebih tinggi daripada bekerja di pabrik. Ini sudah cukup baik bagi mereka yang baru saja lulus dari sekolah SMA. Apalagi King Kong bertubuh besar dan tinggi, sehingga mandor memintanya untuk menjaganya. Lokasi konstruksi di malam hari. Ini akan menjadi sumber penghasilan lain baginya. Oleh karena itu, King Kong akan bekerja di lokasi konstruksi pada siang hari dan tidur di lokasi konstruksi pada malam hari. King Kong tidak hanya menghemat uang sewa, tetapi dia juga mendapat sejumlah uang untuk menjaga lokasi konstruksi. Oleh karena itu, dia secara alami sangat senang. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 444. King Kong dan kue beras juga telah menghemat banyak uang selama 2 tahun terakhir bertahun-tahun. Setelah bekerja selama beberapa tahun lagi, mereka bahkan bisa melakukannya, mampu untuk menikah. Namun, setengah tahun yang lalu, saat King Kong sedang menjaga lokasi pembangunan di malam hari, dia mendengar teriakan minta tolong tidak jauh dari situ. Karena itu, dia pergi untuk melihat-lihat. Ternyata 3 anak muda yang sedang mabuk melecehkan wanita berusia 20-an dan menyeretnya ke lokasi konstruksi. Dengan demikian, wanita itu berjuang dan berteriak minta tolong. King Kong tidak hanya mengenal wanita ini, tetapi dia juga sangat akrab dengannya dia. Dia adalah pelayan restoran terdekat dan namanya adalah Faye Chester. King Kong naksir Faye, dan dia sering makan di restoran itu, bahwa dia bisa lebih sering melihatnya. Sekarang setelah dia dilecehkan, King Kong merasa bahwa Tuhan pun membantu dia. Tanpa ragu, dia mengambil sebatang baja di lokasi konstruksi dan bergegas. Dia ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan. Jika dia menyelamatkan Faye, dia akan memiliki kesempatan sempurna untuk berinteraksi dengannya. Mungkin saja Faye akan setuju untuk menjadi pacarnya. King Kong tinggi dan kuat, dan ketiga anak muda itu minum sedikit alkohol, jadi bagaimana mereka bisa cocok dengan King Kong? Oleh karena itu, mereka dikalahkan hanya dalam 2 atau 3 serangan. King Kong tahu kekuatan batang baja, jadi dia tidak berani memukulnya anak muda di kepala. Sebaliknya, dia hanya memukul kaki dan punggung mereka beberapa kali. King Kong yang baru saja berhasil menyelamatkan Faye sangat bersemangat, dan Faye sangat berterima kasih padanya. Keduanya bertukar kontak karena hal ini. King Kong awalnya mengira ini akan menjadi awal dari kebahagiaannya, tapi dia tidak menyangka itu menjadi awal dari mimpi buruknya. Keesokan harinya, King Kong dalam keadaan bersemangat sepanjang hari. Dia punya sebuah senyum di sudut mulutnya sepanjang hari. Colby juga bertanya apakah dia sedang menjalin hubungan, tetapi dia hanya tersenyum dan berkata begitu akan memberitahu Colby ketika mereka telah meresmikannya. Namun, pada hari ketiga, King Kong sedang mengerjakan konstruksi situs, beberapa petugas polisi datang untuk menemukannya dan memintanya untuk mengikuti mereka kembali ke stasiun untuk menyelidiki apa yang terjadi malam sebelumnya. King Kong mengikuti tanpa banyak berpikir. Dia tidak melihat sesuatu yang aneh dan hanya mengira bahwa Faye telah melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Setelah sampai di tempat, King Kong langsung dikurung sementara tidak ada orang lain datang untuk menanyakan sesuatu padanya. King Kong kemudian didakwa dengan pemerkosaan dan cedera tubuh yang parah. Hal yang paling tidak dapat diterima dan tidak dapat dipahami untuk King Kong adalah bahwa wanita yang diselamatkannya bahkan memberikan kesaksian palsu untuk pihak lain. Dia bilang bahwa King Kong lah yang melihatnya berjalan sendirian dan ingin melecehkannya. 3 orang yang dihajar King Kong malah menjadi pahlawan yang menyelamatkannya. Dengan semua bukti, King Kong dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Colby sudah lama berkeliaran mencoba membantu King Kong, dan akhirnya, dia menemukan 3 orang yang dipukuli oleh King Kong adalah hedonis terkenal di kota Su. Keluarga mereka memiliki koneksi yang sangat kuat baik di dunia bawah maupun hukum pelaksanaan. Sementara itu, wanita tersebut sudah tidak lagi bekerja di restoran tersebut. Colby tidak punya tahu kemana dia pergi,
dan dia tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras dia mencari. Colby kehabisan pilihan. Meskipun dia tahu bahwa King Kong dijebak, dia tidak dapat menemukan tempat untuk memohon keadilan. Pihak lain juga mengirim seseorang untuk menemukannya. Mereka tidak hanya menghajar Colby, tetapi mereka juga memperingatkannya bahwa jika dia memasukkan hidungnya lagi, mereka akan melakukannya, mengirimnya ke penjara bersama King Kong. Setelah ayah Colby mendengar tentang ini, dia memintanya untuk berhenti memedulikan hal ini. Jika tidak, seluruh keluarganya akan terseret ke dalamnya. Colby juga khawatir dia akan melibatkan keluarganya. Akan sia-sia jika dia terus menyelidiki karena, pada akhirnya, dia juga akan melakukannya terseret ke bawah. Sekarang, setengah tahun telah berlalu. Ketika Colby pergi mengunjungi King Kong tidak hanya tercakup memar, tapi dia juga sangat kurus sekarang. Hari ini, ketika Colby melihat bahwa David sekarang adalah bos besar, dia akhirnya berani memberitahu David segalanya. Dia ingin melihat apakah David punya cara untuk membantu mendapatkan King Kong keluar dari penjara. Bagaimanapun, mereka adalah teman baik di sekolah menengah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 445. Jika David menolak untuk membantu King Kong, maka seumur hidup King Kong akan seperti itu hancur. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tanya David dengan suara berat. Dev, apa kamu tidak percaya padaku? Kapan aku berbohong padamu? Plus, kami sudah berteman sekian lama, jadi tidak tahu seperti apa King Kong itu. Bagaimana dia bisa melakukannya sesuatu seperti itu? Kata Colby. Baiklah, aku mengerti, jawab David. Dev, kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkan King Kong. Dia dipukuli setiap hari di sana dan saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. David tidak berbicara. Pada saat ini, jantungnya tampak melonjak dengan lahar dan itu akan meletus seperti gunung berapi setiap saat. Dia berdiri dan berkata, semuanya, karena ada sesuatu yang muncul pada menit terakhir. Aku tidak akan bisa tinggal di sini bersamamu malam ini. Saya akan membayar tagihan hari ini jadi jangan lawan aku untuk itu, Clay. Anggap saja seperti aku meminta maaf. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, Anda dapat mengirimi saya pesan pribadi atau menelepon saya, dan saya, David, akan mencoba membantu semua orang selama itu dalam kekuatanku. Setelah selesai berbicara, David berkata kepada Celia lagi, Celia, kenapa kamu tidak tinggal di sini bersama mereka? Colby dan aku akan keluar untuk menangani beberapa urusan. Aku akan memilihmu. Bangun di malam hari. Aku pergi denganmu. Celia bangkit dan berjalan ke sisi David sebelum berpelukan lengannya. Kalau begitu, nikmati semua orang dan bersenang-senanglah. Panggil saja saya jika Anda butuh sesuatu. Maaf, semuanya. Selamat tinggal. Setelah David selesai berbicara, dia meninggalkan kamar pribadi bersama Celia dan Colby. Saat David berbicara di ruang pribadi, tidak ada yang berani berbicara. Karena suasana hati David berfluktuasi, dia tidak bisa mengendalikan auranya. Semua orang di ruang pribadi dikejutkan oleh auranya, termasuk guru mereka, Giselle. Dia tidak menyangka David, yang biasanya terlihat begitu sopan dan ramah, akan melepaskannya. Aura yang begitu besar. Dia bahkan tidak merasakan tekanan yang begitu besar ketika dia menghadapi kepala dinas pendidikan. Setelah David pergi, semua orang kembali sadar. Dia memang bos besar. Keagungan yang dia miliki dalam pidato itu tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Ya, pada saat itu, saya merasa seolah-olah David tiba-tiba menjadi orang lain dan dia menjadi begitu menakutkan. Jantungku masih berdegup kencang sekarang. Hanya seseorang di posisi terdepan yang bisa memiliki keagungan seperti itu. Misalnya, beberapa bos atau tembakan besar. Semuanya, mari kita lanjutkan. David mungkin benar-benar melakukannya. Sesuatu yang harus dia perhatikan, bos besar biasanya sangat sibuk, kata Clay. David membawa Celia dan Colby langsung ke tempat King Kong berada. Karena hanya satu orang yang boleh mengunjungi narapidana, Celia dan Colby menunggu David di luar. Ketika David melihat King Kong, dia tidak bisa mempercayai matanya. Pria yang menggunakan untuk menjadi tinggi dan beratnya 180 pound sekarang telah kehilangan begitu banyak berat badan yang dia miliki sekarang. Beratnya hanya 120 atau 130 pound. Dia terlihat sedikit lemah saat berjalan, dan sepertinya bahkan hembusan angin-angin bisa meniupnya. Dev, kamu kenapa? Apakah kue beras memberitahumu? Tanya Raja Kong. Raja Kong, kamu baik-baik saja? Tanya David, menekan amarah di hatinya. Aku baik-baik saja. Aku tidak akan mati secepat ini. Tetapi jika Anda tidak datang, saya tidak tahu berapa lama saya akan bisa bertahan. Terima kasih telah mengizinkan saya melihat Anda untuk terakhir kalinya, kata King Kong dengan air mata di sudut matanya. David tidak tahu pengalaman seperti apa yang bisa membuat pria bermartabat dan macho menangis. Orang harus tahu bahwa King Kong terkenal tangguh di sekolah menengah. Jangan khawatir,
kamu akan baik-baik saja selama aku di sini, David menghibur. Dev, jika saya pergi, tolong beritahu orang tua saya bahwa saya telah mengecewakan mereka dan saya tidak bisa merawat mereka ketika mereka sudah tua. Mereka tidak tahu apa yang terjadi padaku, dan aku tidak berani membiarkan kue beras memberitahu mereka. Saya khawatir mereka tidak dapat menerimanya. Kamu harus memberitahu mereka begitu kamu keluar dari sini. Tunggu dan saya akan bisa mendapatkannya. Kamu segera keluar. Jangan. Dev, jangan terlibat dalam hal ini. Saya tahu mereka sangat kuat dan mereka pasti memaksa Faye melakukan itu. Saya tidak ingin sesuatu terjadi pada Anda, Raja. Kong menghentikan David. Setelah berjalan keluar dari ruang kunjungan, David menekan keinginannya untuk menemukan pelaku dan membalaskan dendam King Kong. Saat ini, dengan identitasnya, dia tidak perlu melakukannya sendiri lagi. Selama dia mengucapkan kata itu, orang lain secara otomatis akan mendatanginya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 446. Jadi, bagaimana kabar King Kong? Colby bertanya. Dia baik-baik saja sekarang, hanya sedikit lemah. Seseorang pasti telah memukulinya di dalam, kata David. Apa yang selanjutnya kita lakukan? David, kamu harus memikirkan cara. King Kong tidak akan melakukannya. Bertahan lebih lama lagi. Ini baru setengah tahun sekarang, dan masih ada 14,5 tahun lagi. Colby berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Selama saya di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada King Kong. Saya tidak membiarkan itu. David menepuk pundak Colby dan meyakinkannya. Setelah ini, David mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan yang menyebutkan semua anggota dalam obrolan grup SCC. David, inti, semua anggota di sekitar kota Su di Provinsi Sungai Selatan melapor ke kota Su segera. Segera, beberapa anggota menjawab. Ya Pak, eta 1 jam. Ya, Pak, eta 1,5 jam. Ya, Pak, eta 2 jam. Sebagai anggota inti SCC, David berada pada posisi yang cukup tinggi untuk dipanggil Tuan, dan tidak ada yang mengabaikan pesannya. Bahkan bos SCC, Clinton, yang jarang aktif di grup chat, jawab. Clinton, bos. David, ada yang bisa saya bantu? Goldie juga menjawab. Goldie, bos. Hubungi saya jika Anda butuh bantuan. David, obrolan grup SCC meledak. Dua bos telah membalas pesan anggota inti. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah SCC. Anggota SCC yang tak terhitung jumlahnya jauh dari kota Su terlepas dari rendahnya mereka. Keanggotaan tingkat menengah, atau tinggi, menghentikan apa yang mereka lakukan dan melaju ke sana kota Su. Mereka hanya bisa membayangkan betapa kuatnya latar belakang keluarga David. Pasti jika dua bos membalas pesannya dengan sangat sopan, akan bermanfaat untuk meninggalkan kesan sekecil apapun pada seseorang sangat kuat. David, bos, tidak ada yang besar. Clinton, Goldie. Saya mengerti. Clinton, bos. Baiklah, kalau begitu, Goldie, bos. Oke, David masih tidak tahu bahwa anggota SCC yang tak terhitung jumlahnya sedang dalam perjalanan ke kota Su berkat balasan dari dua bos SCC. Kemudian, David menghubungi Kapten Vulture tim Falcon, Lucas, dan memberinya deskripsi singkat tentang apa yang terjadi sehingga yang terakhir dapat mengatur seseorang untuk melakukannya. Menangani akibatnya, Lucas segera menyuruh David untuk tetap tenang dan menunggu sementara dia menghubungi seseorang untuk menyelesaikan masalah. David bukan lagi pria yang dulu, bukan melebih-lebihkan. Tapi saat David masih menjadi anggota tim Falcon Vulture, statusnya sudah jauh lebih tinggi dari Lucas, yang menjadi kaptennya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, David akan menjadi yang ke-11 anggota Parlemen Summerland. Dia akan menjadi salah satu dari 11 orang yang memegang kendali atas Summerland's nasib dan arah perkembangan. Seseorang bahkan tidak dapat membayangkan kekuatan yang dipegang oleh posisi seperti itu. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 447. Lucas segera menghubungi Menteri Kabinet Provinsi Sungai Selatan dan meminta pria itu untuk pergi ke kota Su dan membantu David. Cat, Menteri Kabinet Provinsi South River sedang rapat saat itu telepon terenkripsi berdering. Dia berjalan ke samping dan mengambilnya karena orang tidak memanggilnya yang terenkripsi nomor kecuali itu darurat. Halo, ini Cat Nelson, Menteri Kabinet Provinsi South River. Halo, Pak Nelson, ini Lucas Brown dari tim Vulture. Halo, Kapten Brown, apa yang bisa saya bantu? Tanya Cat dengan sopan. Ketika orang-orang dari tim Vulture menghubunginya, biasanya karena ancaman asing telah muncul dalam yurisdiksinya dan kerjasamanya diperlukan. Halo, Pak Nelson. Silakan lanjutkan ke kota Su dan ikuti instruksi lebih lanjut dari seorang pria bernama David Liddell, kata Lucas. Kapten Brown, apakah ancaman asing muncul di kota Su? Apa levelnya ancaman? Tanya Cat. Dia perlu tahu tingkat ancaman apa dari situasi ini untuk memutuskan yang mana orang untuk dikirim.
Tidak ada itu. Anggota tim Herring David Liddell terlibat konflik dengan pasukan lokal kota, di antaranya adalah pejabat pemerintah. Saya khawatir bahwa David tidak akan mudah pada pria itu dan menyebabkan masalah yang lebih besar. Cat tertegun. Dia tidak mengerti mengapa dia harus secara fisik pergi ke kota Su ketika dia bisa selesaikan masalah ini dengan panggilan. Kapten Brown, saya dapat dengan mudah menyelesaikan ini dengan menelepon. Apakah saya benar-benar harus pergi ke Su kota? Tanya Cat. Sementara tugasnya untuk bekerja sama dengan Falcon dan satuan tugas khusus lainnya dengan misi mereka, masalah hari ini tidak terdengar seperti misi penting. Dia tidak ingin menyinggung Falcon, tetapi sebagai Menteri Kabinet South River Provinsi, dia merasa terhina bahwa dia harus secara pribadi mengurus hal sekecil itu. Masalah, Tuan Nelson, jika semua berjalan sesuai rencana, David akan menjadi anggota ke-11 Parlemen Summerland. Jika Anda berpikir bahwa ini adalah masalah kecil, maka tidak ada yang tersisa untuk saya katakan. Apa? Mata Cat membelalak karena sangat terkejut. David akan menjadi anggota parlemen ke-11 di Summerland, sebagai menteri kabinet di salah satu provinsi Summerland. Cat tentu saja tahu apa posisi seperti itu diperlukan. Bagaimana bisa, Kapten Brown? Saya tidak menerima berita tentang hal seperti itu. Sebagai menteri kabinet suatu provinsi, dia seharusnya diberitahu tentang berita tersebut. Aku tidak bercanda tentang ini. Semua menteri kabinet provinsi akan menerima berita tentang ini segera, kata Lucas. Aku sedang dalam perjalanan. Bagaimana saya bisa menghubungi Tuan David Liddell? Baiklah. Sampai di sana secepatnya, saya akan mengirimkan Anda kontak David sebentar lagi. Cat menutup telepon dan langsung mengumumkan akhir pertemuan. Lalu, dia menahan personel inti Provinsi Sungai Selatan. Kumpulkan barang-barangmu, kita akan segera menuju ke kota Su, kata Cat orang yang tersisa di ruangan itu. Apa yang kita lakukan di kota Su, Tuan Nelson? Ya. Apakah terjadi sesuatu, Tuan Nelson? Cat menjawab, seorang calon anggota parlemen sedang dalam keadaan darurat. Kita punya waktu untuk segera pergi. Apa? Kalau begitu kita harus pergi sekarang? Ya. Kita tidak bisa membuang waktu. Seluruh ruang konferensi menjadi gempar ketika mereka mendengar tentang itu. Segera menjadi anggota parlemen. David mengajak Celia dan Colby ke restoran dan meminta kamar pribadi yang tenang. Kemudian dia menerima telepon dari Charles begitu dia masuk. David, apa yang telah terjadi? Apakah Anda membutuhkan saya untuk keluar? Tanya Charles di telepon. Bukan apa-apa, Charles. Tidak perlu datang, saya sudah menyelesaikannya masalah sebelum Anda tiba. Saya akan memberitahu Anda lebih banyak ketika saya kembali ke River City dalam beberapa hari, jawab David. Baiklah, aku akan menunggumu, kalau begitu, kata Charles. Dengan kekuatan David saat ini, tidak ada yang tidak bisa dia selesaikan di kabupaten kecil seperti kota Su. Karena ini masalah kecil, tidak perlu ada orang lain yang campur tangan atas namanya. David mengakhiri panggilan dengan Charles dan bertanya kepada Colby, ceritakan tentang orang yang bertiga itu. Mereka bertiga adalah anak-anak dana perwalian kota Su. Gilbert, kota Su putra orang terkaya Eden Yield, Judd, putra ayah Baptist Fawn, dan Lincoln, Su putra wakil menteri kota Nichols, jawab Colby. Butuh waktu sebulan dan semua uang yang dia peroleh selama beberapa tahun terakhir untuk mendapatkan informasi ini tentang mereka bertiga. Dia sangat terpukul saat mengetahui bahwa meskipun mengetahui siapa orang-orang ini, dia tidak mampu membuat musuh dari salah satu dari mereka dan bahkan mendapatkan dihajar, seorang pengusaha, bos geng, dan pejabat pemerintah. Menarik. David mengejek. Apa yang kita lakukan sekarang, David? Colby bertanya, apalagi selain menunggu, untuk siapa? Seseorang yang bisa membuat ketiganya berlutut dan bertobat. Apa? Colby bingung. David terus meminum tehnya. Sementara angin kekacauan berhembus kencang di Provinsi Sungai Selatan di luar wilayah pribadi ruang. Hampir setiap anggota SCC di dalam perbatasan Provinsi Sungai Selatan telah bergegas ke kota Su. Orang-orang ini semuanya berasal dari keluarga terpandang di berbagai kota besar. Tidak ada yang mengalami efek mengejutkan dari semua anggota ini saat bepergian, sekaligus hingga hari ini. Pada saat yang sama, Menteri Kabinet Provinsi Sungai Selatan juga membawa semua pejabat tinggi Provinsi Sungai Selatan ke kota Su. David akan menjadi anggota ke-11 Parlemen Summerland. Lucas tidak akan pernah berani mengarang berita seperti ini. Jadi jika dia mengatakannya, itu yang paling penting. Kemungkinan benar. Dalam hal ini, Menteri Kabinet Cat Provinsi Sungai Selatan harus bertindak dengan hormat. Ini karena jika Cat membuat musuh dari David, dia mungkin akan dipecat dari posisinya sebagai kepala kabinet provinsi setelah yang terakhir bergabung jajaran DPR. Cat takut dia akan terlambat, karena River City cukup jauh dari kota Su. Dibutuhkan 6 hingga 7 jam hanya untuk berkendara ke sana. Maka, pria itu memutuskan untuk naik helikopter. Cat dan yang lainnya baru saja pergi ketika bawahannya menghubungi pejabat kota Su.
Mereka memberitahu para anggota bahwa Tuan Nelson akan tiba di kota Su dan memberitahu para pejabat di sana untuk bersiap menyambut menteri. Ini menyebabkan malapetaka di kalangan pejabat kota Su dan menteri kabinet di sana segera mulai mengatur penyambutan. Seluruh kota Su langsung menjadi sibuk. David meminum tehnya dengan santai. Segera setelah itu, seseorang mengirim pesan kepadanya secara pribadi untuk memberitahunya bahwa anggota SCC terdekat dengan kota Su telah tiba. David menyuruh mereka menunggu dulu. Ada orang lain yang dia tunggu. David percaya bahwa Lukas tahu apa yang diinginkannya. Jika ada pejabat pemerintah di antara lawan-lawannya, wajar saja minta pejabat pemerintah lain menyelesaikan masalah ini. David ingin menyerang dari berbagai aspek dan memberi rasa obat mereka sendiri. Dia ingin mereka merasa tidak berdaya, merasa takut, dan merasa putus asa. Dia ingin mereka melepaskan King Kong dan mengirim pria itu kembali, lalu melanjutkan berlutut dan meminta maaf. Adapun apakah mereka akan dimaafkan, itu tergantung pada King Kong. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 448. David yakin bahwa King Kong tidak akan memaafkan orang-orang ini. 3 jam kemudian, David menerima telepon dari Cat, Menteri Kabinet Provinsi Sungai Selatan. David tidak membuang waktu untuk berbasa-basi dan langsung menceritakan apa yang terjadi, serta keterlibatan pejabat pemerintah dalam hal ini, lalu menyuruh pria itu untuk berurusan dengan masalah secara tepat. Pada saat yang sama, David juga menginformasikan anggota SCC yang hadir di kota Su untuk mencoba dan menindas pengusaha terkaya kota Su, Eden, dan bos geng Milton dengan metode mereka sendiri dan mencekik mereka berdua secara finansial. Kota Su hanyalah sebuah kabupaten kecil, Eden dan Milton kebetulan memiliki beberapa koneksi di kota Su. Mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai bangsawan. Menghadapi penindasan dari keluarga aristokrat di kota-kota besar di sekitar Su City, keduanya tidak berdaya dan hancur total. Apakah itu dalam hal bisnis komersial atau ilegal, keluarga-keluarga ini lebih dari cukup untuk menghancurkan Eden dan Milton sepenuhnya. Sekitar 1 jam kemudian, mobil-mobil mewah berkumpul di restoran tempat David berada. Ini semua adalah mobil mewah yang harganya jutaan dolar. Tak seorang pun di county ini pernah melihat begitu banyak mobil mewah pada saat yang bersamaan. David menerima berita itu juga. Dia berdiri dan berkata, "Ayo. Mereka di sini." David memegang tangan Celia saat Colby mengikuti di belakang mereka. Mereka bertiga tiba di pintu masuk dan melihat 6 orang sedang berlutut sebelumnya restoran dengan 20-30 orang lain di sekitar mereka. Mata Colby terbelalak saat melihat ke-6 orang itu berlutut di lantai dan bergidik kaget. Itu adalah 3 anak dana perwalian kota Su yang juga menjebak King Kong ayah mereka. Mereka adalah orang-orang kuat di kota Su, namun di sini mereka gemetar saat mereka berlutut di tempat. Bahkan seorang idiot pun bisa menghubungkan titik-titik itu, dan Colby langsung menatap David, yang jarak pendek di depan dirinya. Kekaguman di hatinya melonjak seperti banjir yang dahsyat dan mengancam membanjiri dia. Seperti yang diharapkan dari David, pria itu terlalu mengagumkan. Yang dilakukan David hanyalah duduk dan minum teh sebelum lawannya mendekat dan berlutut. David mengabaikan 6 orang yang berlutut di tanah, dan menoleh ke yang lain yang berdiri, "Terima kasih sudah datang. Ayo, saya akan mengajak semua kamu untuk makan. Anda terlalu baik, Tuan. Kami bahkan tidak melakukan banyak hal." "Itu benar, kami di sini hanya untuk melihat Anda beraksi, Pak. Kami hampir tidak melakukan apa-apa. Kamu semua ada di sini, jadi biarkan aku mentraktirmu, oke? Kerjakan untukku." Kemudian, David berjalan dan membawa mereka pergi, hanya untuk melihat beberapa orang datang ke arahnya. Yang memimpin adalah Cat, Menteri Kabinet Provinsi South River. "Halo, Tuan Liddell. Saya Cat Nelson," sapa Cat dengan tangan terulur ketika dia melihat David. Dia benar-benar terkejut saat ini karena betapa mudanya David. Itu, yang terakhir baru berusia 20-an. Cat tidak percaya pemuda berusia 20 tahun ini akan menjadi seperti itu anggota ke-11 Parlemen Summerland. Kumpulan 10 anggota saat ini semuanya berusia setidaknya 40 tahun. Tidak terpikirkan bahwa David berhasil bergabung dengan barisan mereka meskipun berada di barisannya 20-an. David akan menjadi sangat kuat setelah dia menjadi anggota parlemen, dan mengingat usianya, David memiliki masa depan cerah di depannya. Bahkan mungkin saja David benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi anggota nomor 1 Parlemen Summerland. Cat tahu bahwa mendapatkan David di sisinya akan menghasilkan hal yang tidak dapat diatasi. Manfaat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 449. David juga mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Cat. "Halo, Pak Nelson. Saya David Liddell." "Tuan Liddell, kami sudah mengirim temanmu ke rumah sakit. Dia agak lemah dan dia butuh waktu untuk pulih sepenuhnya.
Bagaimana kita harus menghadapinya? Istirahat, tanya Cat. Tuan Nelson, saya berharap Anda akan menangkap semua orang yang terlibat dalam hal ini. Saya tidak ingin melihat orang-orang yang berkuasa menggunakan otoritas mereka untuk menyakiti orang biasa. Ya, tentu saja, Tuan Liddell. Saya akan meluruskan seluruh provinsi Sungai Selatan. Setelah saya kembali, saya berjanji ini tidak akan terjadi lagi. Terima kasih, Pak Nelson. Apakah Anda bebas sekarang? Mungkin kita bisa membicarakan sambil makan? David mengundang. David bukanlah orang yang kurang ajar, dan Cat memang memperlakukannya dengan baik. Kesopanan meskipun menjadi menteri provinsi dan penatua. Saya ingin sekali, jawab Cat. Seolah-olah dia akan menolak kesempatan untuk mengenal David lebih baik. Tidak ketika dia datang jauh-jauh ke sini hanya untuk meninggalkan kesan yang baik pada David. Kamu duluan, Tuan Nelson. Tidak, Anda, Tuan Liddell. Mereka lalu pergi bersama. Di belakang mereka, para anggota SCC menyaksikan David dan Cat mengobrol di antara mereka. Astaga, bukankah itu Menteri Kabinet Provinsi Sungai Selatan, Tuan Nelson? Kamu benar, seperti yang diharapkan dari Tuan Liddell. Dia sangat luar biasa, bahkan Pak Nelson perlakukan dia dengan sopan. Jalan lebih cepat, kami tidak ingin tertinggal. Kelompok yang terdiri dari 20 hingga 30 anggota dengan cepat mengikuti David dalam barisan 20 orang, menjadi 30 mobil. Begitu David dan kelompoknya pergi, Eden, Fere, Milton, dan putra mereka ditinggalkan berlutut di lantai. Ada juga banyak orang berkumpul untuk menonton dari jauh. Mereka berenam terkenal di kota Su, jadi wajar jika mereka menarik banyak perhatian saat mereka berlutut di lantai. Bukan karena kerumunan berani mendekati mereka karena mereka takut akan pembalasan 6 keluarga ini. David dan yang lainnya mungkin telah pergi, tetapi Eden, Fere, Milton, dan yang lainnya pergi mereka belum berani berdiri. Mereka masih ketakutan dari apa yang terjadi 1 jam yang lalu. Bicara, kalian bertiga menyinggung siapa? Kami tidak hanya menghadapi tekanan dari berbagai keluarga bangsawan di Provinsi Sungai Selatan, tetapi kabinet provinsi kami. Menteri datang juga, kami mungkin ayahmu, tetapi itu tidak berarti kami ayahmu wajib mengikutimu ke dalam masalah. Eden mendongak dan memukul kepala Gilbert, bertanya dengan tegas. Ayah, aku juga tidak tahu. Gilbert berkata dengan menyedihkan. Kamu tidak tahu, saya mengatakan kepada Anda untuk berhati-hati terhadap siapa yang Anda bully, bukan? Aku menyuruhmu jauhi orang yang tidak mampu Anda sakiti. Lihat apa yang telah kamu lakukan sekarang. Kita semua kacau. Ayah, lalu apa yang kita lakukan sekarang? Gilbert bertanya dengan gemetar. Apa yang kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan selain berlutut dan menunggu di sini? Fere, apakah kamu tidak menerima kabar? Milton bertanya pada Fere. Mereka semua terlibat dalam insiden dengan King Kong dan merupakan pasukan lokal kota Su. Mereka memiliki minat yang sama dan mereka mendapat untung dan rugi sebagai satu kesatuan. Tidak ada sama sekali. Kami masih mempersiapkan kedatangan Pak Nelson, tapi saat ini, dia tiba, dia menyuruhku datang ke sini dan berlutut untuk bertobat. Ini mungkin bukan akhir bagi kami jika kami diampuni, tetapi jika tidak, hidup kami berakhir di Summerland, Fere berkata dengan sungguh-sungguh. Dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia tahu bahwa ini adalah masalah besar karena Tuan Nelson sendiri yang datang untuk memecahkan masalah. Ia masih merinding saat mengingat sikap Pak Nelson barusan. Apa? Mereka sekuat itu? Milton jatuh tersungkur karena shock. Kita dalam masalah. Kacau. Saya beritahu Anda. Benar-benar kacau. Eden bergumam pada dirinya sendiri. Ayah, saya tidak berpikir itu salah kita. Tentu, kami mengerikan bagi orang-orang tetapi kami pernah melakukan kota Su sepanjang waktu. Kami tidak pernah bertindak di luar batas ketika kami meninggalkan kota Su. Jadi tidak mungkin kami menyinggung seseorang yang begitu penting. Bagaimana jika mereka mengejar kalian sebagai gantinya? Lincoln menganalisis. Ya, saya setuju dengan Lincoln. Tidak mungkin kita bisa menyinggung seseorang sangat kuat di kota Su. Judd menimpali. Kami tidak bersalah, ayah. Ini sama sekali bukan kesalahan kami, kata Gilbert dengan menyedihkan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 450. Lalu kita berhadapan dengan siapa? Mengapa mereka melakukan ini? David membawa semua orang ke Frangipani Restaurant dan memesan seluruh tempat sambil juga membayar tagihan untuk makan reuni sekolah menengahnya. David, Celia, dan Colby kemudian duduk bersama Cat dan pejabat inti lainnya di selatan, Provinsi Sungai di meja lain. Sementara itu, anggota SCC berpencar untuk duduk di 3 meja. Sejauh yang mereka ketahui, perjalanan ke kota Su ini akan sia-sia mereka hanya bisa melihat David dan meninggalkan kesan padanya. Melihat Pak Nelson sungguh di luar dugaan mereka. Para pejabat ini adalah orang-orang yang paling berwibawa di Provinsi Sungai Selatan.
Seperti yang diharapkan dari pria yang pesannya saja telah mengumpulkan balasan dari dua bos SCC dan kesopanan dari Menteri Kabinet Provinsi Sungai Selatan. Mereka bisa bayangkan betapa kuatnya David. Bahkan ketiga bos SCC tidak bisa menerima perlakuan seperti itu dari Pak Nelson, bukan saat Cat lebih tua dari mereka. Sejujurnya, bahkan bukan ayah mereka, orang yang berstatus lebih rendah dari ketiga bos SCC, akan memperlakukan pemuda biasa dengan tingkat rasa hormat yang sama dengan Cat. Memberikan David. Ini menekankan betapa kuatnya David. David dan Cat mengobrol dengan gembira sambil makan. Celia adalah satu-satunya orang yang tenang, karena semua orang merasa terlalu percaya diri. Lagi pula, Cat adalah Menteri Kabinet Provinsi South River dan David calon anggota Parlemen Summerland. Kedua status mereka adalah tidak terjangkau. Cat tidak merasa terlalu aneh karena dia tidak asing dengan pertemuan penting orang, tetapi ini adalah pertama kalinya yang lain bertemu dengan calon anggota parlemen seperti David. Pejabat lain tidak memiliki kedudukan yang cukup tinggi untuk dihubungi anggota parlemen, karena Menteri Kabinet Provinsi sudah paling banyak orang-orang berwibawa yang mereka temui. Oleh karena itu, mereka hanya bisa setuju dan tersenyum sementara dua lainnya berbicara. Celia merasa bangga saat melihat David berbicara riang dengan yang lain. Dia tidak peduli apakah David kaya atau miskin, atau apakah pria itu terkenal atau tidak. Namun, semakin sukses David, semakin terbukti seleranya. Pada pria, kami masih belum tahu apa-apa. Teruslah berlutut, pada akhirnya mereka akan kembali dan kita dapat memutuskan apa yang harus dilakukan nanti setelah kita mengetahui kebenarannya. Tunggu, jadi apakah kita terus berlutut sekarang? Jelas sekali, mau apa lagi? Mengerjakan, sangat rapi. Tentu saja, dia juga gembira atas kesuksesan David, seperti halnya setiap keinginan wanita agar suaminya menjadi pahlawan. Dia benar-benar ingin berterima kasih kepada Sarah karena mencampakkan David, sehingga memberinya kesempatan untuk bersama pria itu. Pria yang paling pendiam di meja itu adalah Colby. Sebagai seseorang yang merupakan bagian dari anak tangga terendah masyarakat, Colby sangat luar biasa. Ditekan untuk tiba-tiba duduk di meja yang sama dengan Menteri Kabinet Provinsi Sungai Selatan. Dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya dan tidak bahkan menyentuh piring di hadapannya. David menyadari kecanggungan Colby tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Beberapa kata penghiburan tidak akan mengubah perilaku Colby. Apa yang dia butuhkan adalah lebih banyak terpapar situasi seperti ini. Pearl adalah contoh terbaik dari ini. Dia mungkin adalah manajer lobi Golden Leaf Hotel, tetapi dia akan melakukannya pasti panik jika harus duduk dan makan bersama Cat. Kini, setelah mengikuti pelatihan selama beberapa bulan, menghabiskan dana ratusan miliar, dan mengelola ibu kota Liga Timur yang memiliki kekayaan bersih lebih dari $1 triliun, Pearl perlahan belajar memancarkan kepercayaan diri dan kekuatan. Dia akan dapat berbicara dengan semua orang dengan percaya diri jika dia duduk di sini hari ini. Setelah minum dengan beberapa meja di sekeliling mereka, David berkata, "Tuan Nelson, saya masih memiliki beberapa teman sekelas di sana. Saya akan segera kembali, jadi silakan nikmati makanan." "Silakan, Tuan Liddell, tidak perlu mengkhawatirkan kami," kata Cat sopan. David membawa Celia dan Colby ke kamar pribadi tempat dia makan siang tadi. Mantan teman sekelas masih gaduh seperti biasanya. Mereka tidak tahu tentang kekacauan yang menghancurkan kota Su dalam waktu singkat. Semua orang ketakutan ketika Cat memerintahkan penyelidikan yang ketat insiden dengan King Kong Jonah. Mereka tidak mau terseret ke dalam urusan. Setiap orang yang pernah berbisnis, komersial atau terlarang, dengan Eden dan Milton segera mengeluarkan pernyataan menjauhkan diri dari dua mantan. Ini adalah pertama kalinya beberapa lusin keluarga di Provinsi Sungai Selatan bersatu untuk menyerang. Kecelakaan apapun sekarang dapat menyebabkan kehancuran total mereka. Semua orang menyambut David dengan antusias ketika mereka melihatnya. "Tuan Liddell, ayo duduk, kami sudah menunggumu." "Tuan Liddell, Anda akhirnya kembali. Kami semua sudah menunggu." "Maaf, teman-teman, ada sesuatu yang terjadi hari ini. Aku benar-benar datang ke sini untuk meminta maaf. Jangan berpikir aku akan bisa makan dengan kalian malam ini. Bersenang-senanglah, dan membuat. Pastikan untuk menghubungi saya jika Anda pernah pergi ke River City. Ayo, aku akan bersulang untuk semuanya." "Anda," kata David sambil mengangkat gelas anggur. "Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.